Kalimantan Barat terlihat di India, ya, India sekitar 7%, kemudian Jepang yang merupakan negara maju Tiongkok sekitar 5% untuk triwulan 1 2023, triwulan 4, dan triwulan 1 2024 bahkan mencapai angka 5%. Sedangkan untuk negara tetangga kita, Malaysia, yang kuartal pertama 2023 mencapai 5,6%, di kuartal keempat 2023 turun menjadi 3,3%, dan di kuartal 1 2024 sebesar 3,9%. Kita melihat terkait dengan demikian juga terkait dengan penjualan kendaraan bermotor yang mencapai angka 74,7 ribu unit. Demikian juga dengan kurs rupiah yang mencapai angka sekitar 15%. Kenaikan harga CPO juga akan mempengaruhi tentunya terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Barat, karena Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah penghasil CPO. Kita lanjutkan terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen, di mana angkanya mencapai angka 105,58 dengan inflasi pada bulan Maret kemarin secara mantuman sebesar 0,33% dan secara tahun triwulanan, di mana triwulan 1 ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan keempat 2023. Namun, jika dibandingkan secara tahunan, untuk tahun ini justru mengalami peningkatan, yaitu 27,69%. CPO yang mengalami penurunan, tetapi untuk produksi bauksit mengalami peningkatan untuk triwulan 1 2024 ini, tetapi kalau dibandingkan dengan triwulan yang sama mengalami penurunan untuk produksi bauksit-nya. Demikian juga angkutan udara triwulan 1 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan keempat 2024. ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Secara tahunan, untuk triwulan 1 ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 4,98%. Sedangkan secara triwulan 4 adalah negatif 0,51%. Sedangkan angka kumulatif
triwulan satunya tentunya sama dengan angka pertumbuhan ekonomi secara tahunan. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat angka PDRB-nya triwulan 1 2024 yang sebesar 39,67 triliun atas dasar harga konstan, sedangkan atas dasar Recording in progress. sebesar 71,72 triliun pada triwulan 1 2024. Jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2023 yang PDRB-nya sebesar 39,87 triliun atas dasar harga konstan, sehingga pertumbuhan ekonominya menyebabkan terkontraksi sebesar 0,51%. Jika kita melihat triwulan 1 yang sama pada tahun 2023, nilai total PDRB-nya yang sebesar 37,79 triliun atas dasar harga konstan, sehingga pertumbuhan ekonominya sebesar 4,98%. Kita melihat selanjutnya perkembangan laju pertumbuhan PDRB secara triwulanan dari triwulan pertama 2022 sampai dengan triwulan pertama 2024 terlihat pada grafik sebelah kanan kiri atas. Di situ terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara tahunan yang sebesar 4,98% masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan angka nasional yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BPS sebesar 5,11%. Kalau kita melihat PDRB menurut lapangan usahanya, jasa kesehatan, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan yang mengalami pertumbuhan 3 tertinggi, di mana jasa pendidikan mengalami pertumbuhan sebesar 14,51%, administrasi pemerintahan sebesar 13,39%, dan jasa pendidikan sebesar 9,45%. Sedangkan pertumbuhan yang terendah pada triwulan pertama 2024 ini adalah pertambangan yang terkontraksi sebesar negatif 9,64%. Kemudian perdagangan, pertanian sekitar 3%, 3,03 untuk perdagangan, dan 3,95% untuk pertanian. Jasa kesehatan yang mengalami pertumbuhan tinggi ini tentunya didorong oleh meningkatnya aktivitas kesehatan, baik rumah sakit pemerintah dan swasta, di mana dari hasil survei khusus jasa menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi pada rumah sakit swasta, sementara data dari BPJS menunjukkan tren peningkatan klaim asuransi yang cukup signifikan. Untuk sektor administrasi pemerintahan, seperti kita ketahui, adanya aktivitas pemilihan umum pada saat yang kemarin, kemudian pemberian gaji ke-14 bagi ASN dan pensiunan, sehingga tentunya akan meningkatkan belanja pegawai secara tahunan. Jasa pendidikan yang tumbuh cukup baik pada triwulan pertama ini didorong oleh peningkatan aktivitas pada jasa pendidikan swasta pada awal tahun. Sementara untuk pertambangan yang terkontraksi ini masih lebih disebabkan karena pelarangan ekspor boksit tahun lalu ke luar negeri, di mana untuk pertambangan adanya pengurangan untuk ekspor ke luar negerinya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat menurut lapangan usaha, sektor pertanian memang masih memiliki kontribusi yang paling tinggi, di mana 22,83%
mempunyai kontribusi di sektor pertanian. Disusul yang kedua adalah sektor industri sebesar 15,34% dan perdagangan sebesar 13,90% dan konstruksi sebesar 12,03%. Sedangkan sektor lapangan usaha yang lainnya masih angkanya berkontribusi di bawah 7%. Kalau kita melihat pertumbuhannya untuk masing-masing sektor terlihat di sebelah grafik di sebelah kanannya yang mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi hanyalah di sektor pertambangan. Bapak Ibu semuanya, terkait adanya perayaan Tahun Baru, Imlek di minggu kedua Februari, Cap Gomeh di akhir Februari, sembahyang kubur yang dimulai pertengahan Maret, serta 20 hari Ramadan yang berlangsung pada triwulan ini tentunya menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga lebih meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kemudian beberapa komponen pengeluaran rumah tangga seperti pakaian, perabot, peralatan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin rumah, transportasi, minuman beralkohol dan rokok, dan serta makanan dan minuman non-alkohol tentunya akan mempengaruhi kontribusi konsumsi rumah tangga menurut sektor pengeluaran, di mana kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 49,28%. Terjadinya peningkatan impor barang modal yang sebesar 119,59% secara tahunan mengakibatkan peningkatan pada pembentukan modal tetap bruto atau PMTB non-bangunan yang cukup signifikan pada periode ini. Sementara itu, impor barang luar negeri mengalami pertumbuhan sebesar 39,88% secara YoY. Bapak Ibu semuanya, sumber pertumbuhan yang 4,98% secara tahunan sebagian besar disokong oleh sektor pertanian yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,99%. Sedangkan menurut pengeluaran, sumber pertumbuhan 4,98% ini sebagian besar disokong oleh pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh sebesar 2,89%. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat triwulan pertama untuk tahun 2024, yaitu secara Q2Q. Kita lihat grafiknya, memang kalau kita melihat untuk triwulan pertama, setiap tahunnya selalu angkanya itu rendah. Baik di tahun 2024 yang sekarang sebesar 0,51%, di tahun 2023 juga negatif, tahun 2022 maupun tahun 2021. Kita melihat pertumbuhan yang tertinggi pada triwulan pertama, yaitu administrasi pemerintahan yang tumbuh sebesar 7,08%, disusul adalah real estate sebesar 6,75% dan pengadaan listrik sebesar 5,54%. Sedangkan pertumbuhan yang terendah terlihat di grafik kanan bawah, yaitu konstruksi, jasa perusahaan, dan industri pengolahan, di mana masing-masing mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar 12,45% untuk konstruksi, 8,65% untuk jasa perusahaan, dan 5,16% untuk industri
pengolahan. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa aktivitas pemilihan umum pada bulan Februari lalu dan pemberian gaji 14 bagi ASN dan pensiunan akan mempengaruhi belanja pegawai secara Q2Q, yaitu pada triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 4 2023. Real estate juga tumbuh membaik karena peningkatan penjualan rumah subsidi di awal tahun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pengadaan listrik berjalan dengan real estate yang membaik, juga terus mengalami tren positif karena meningkatnya permintaan dan jumlah pelanggan. Konstruksi mengalami kontraksi secara Q2Q. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh belanja modal pemerintah yang sangat tinggi di akhir tahun 2023, sedangkan di awal tahun 2024 yang masih cukup sedikit, belum banyak terrealisasi. Jasa perusahaan juga terkontraksi sejalan dengan siklus awal tahun karena berkurangnya permintaan jasa arsitek, konsultan, dan yang lain-lain. Sementara itu, industri pengolahan terkontraksi karena menurunnya produksi CPO dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kita lanjut dengan lapangan usaha. Secara triwulanan, triwulan 1 2024 ini, kontribusi sektor pertanian, industri perdagangan, dan konstruksi merupakan 4 lapangan usaha yang cukup besar kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB pada awal tahun 2024 ini. Untuk kontribusinya, yang pertama pertanian sebesar 22,83%, industri 15,34%, perdagangan 13,90%, dan konstruksi 12,03%. Kalau kita melihat pertumbuhannya pada triwulan 1 ini dibandingkan dengan triwulan 4 2023, pertanian masih tumbuh 4,87%, sedangkan industri sedikit terkontraksi sebesar 5,16%, perdagangan tumbuh 0,73%, konstruksi mengalami kontraksi sebesar 12,45%. Sedangkan administrasi pemerintahan tumbuh cukup tinggi, yaitu tadi sudah disampaikan sebesar 7,08%. Di grafik sebelah kanan kita lihat kontribusi dan pertumbuhan triwulan 1 menurut sektor pengeluaran. Konsumsi rumah tangga yang sebesar 49,28%, PMTB berkontribusi 32,22%. Untuk triwulan 1 ini, PMTB mengalami kontraksi sebesar 2,07%, sedangkan konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,09%. Tentunya untuk konsumsi rumah tangga tadi banyak dipengaruhi oleh kondisi puasa dan hari keagamaan lainnya. Kita lihat untuk sumber pertumbuhan ekonomi yang sebesar terkontraksi 0,51% ini, yang disokong paling banyak berasal dari sektor pertanian yang tumbuh sebesar 1,10%. Sedangkan yang lainnya kontraksinya cukup tinggi, yaitu dari sisi yang lainnya, sedangkan yang sektor infokom, administrasi pemerintahan, real estate, pertumbuhannya yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 0,19, 0,23, dan 0,32 untuk administrasi pemerintahan. Menurut pengeluaran, kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 0,55%.
sedangkan sektor lainnya tentunya lebih rendah daripada untuk konsumsi rumah tangga. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara kumulatif, di mana angka ini tentunya sama dengan pertumbuhannya secara tahunan atau YoY. Jadi Bapak Ibu semuanya tidak perlu kita sampaikan karena angkanya memang sama dengan kondisi pertumbuhan secara tahunan. Mungkin yang perlu kita sampaikan adalah perkembangan struktur PDRB menurut lapangan usaha, di mana kalau kita lihat pada slide berikutnya, kita lihat bahwa perkembangan struktur PDRB menurut lapangan usaha tahun 2021 sampai dengan triwulan pertama 2024 untuk sektor pertanian yang masih memiliki kontribusi yang terbesar, di mana triwulan 1 2021 angkanya sebesar 23,97%, kemudian turun menjadi 22,47%, turun kembali 22,09%, dan triwulan 1 2024 menjadi 22,83%. Lapangan usaha kedua yang cukup tinggi adalah industri pengolahan, disusul dengan perdagangan besar dan eceran, yang selanjutnya adalah sektor konstruksi. Kalau kita lihat perkembangan struktur PDRB menurut pengeluaran, tentunya tadi tetap masih konsumsi rumah tangga menjadi primadona untuk perkembangan kontribusi struktur menurut pengeluaran, baik tahun 2021, 2022, 2023 maupun 2024, yang angkanya sekitar 49, 48 sampai dengan 52% untuk tahun 2021. Disusul kedua adalah pembentukan modal tetap bruto yang angkanya sekitar 30%. Untuk tahun 2024 pada triwulan 1 sebesar 32,22%. Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat perbandingan antar provinsi, tentunya kita tidak sebanding jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, baik secara YoY, bahkan triwulan 1 pun mengalami angka positif, yaitu sebesar 0,16%. Tetapi kalau kita melihat, kita bandingkan dengan provinsi selain Kalimantan Timur, misalnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ataupun Kalimantan Utara, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih cukup bisa bersaing dengan Kalimantan selain Kalimantan Timur, di mana untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 1 masih termasuk yang cukup bagus, di mana Kalimantan Tengah terkontraksi 6,23%, Kalimantan Selatan terkontraksi 5,21%, dan Kalimantan Utara terkontraksi sebesar 2,48%. Sedangkan secara tahunan juga masih cukup bagus, di mana angkanya 4,98, hanya kalah dengan Kalimantan Tengah yang bernilai 5,01%. Itu Bapak Ibu semuanya terkait dengan rilis pertumbuhan ekonomi untuk Kalimantan Barat. Kita lanjutkan dengan rilis terkait dengan ketenagakerjaan. Pada tahun 2024, pada bulan Februari, penduduk usia kerja mengalami peningkatan, yaitu sebesar 65,49 ribu, hingga berjumlah sebesar 4,24 juta orang. Penduduk usia kerja ini tentunya dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mengalami peningkatan sebesar 18,18 ribu hingga menjadi 2,88 juta orang. Sedangkan bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 47,9
31.000 sehingga jumlahnya menjadi 1,37 orang. Kita lihat untuk penduduk yang bekerja yang mengalami peningkatan 26,61 ribu orang dengan jumlah 2,76 juta orang yang tersusun dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran. Sementara itu jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,43 ribu orang dengan jumlah sebesar 120,79 ribu orang. Pekerja penuh mengalami peningkatan, sedangkan pekerja paruh waktu mengalami penurunan. Hal ini tentunya memperlihatkan perbaikan ekonomi di mana pekerja penuh menjadi 1,80 juta orang, sedangkan pekerja paruh waktu yang berkurang sekitar 28.000 orang. Kemudian setengah pengangguran yang sebesar 195,43 ribu orang. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi mereka sudah tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan. Sedangkan setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu, tetapi mereka masih mau menerima pekerjaan jika ada tawaran pekerjaan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan perkembangan tingkat pengangguran. Tadi sudah disampaikan jumlah penganggurannya adalah turun menjadi 120.789 orang atau menjadi 4,20% pada Februari 2024. Lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Februari 2023 yang mencapai angka 4,52%. Kalau kita melihat angka pengangguran, tingkat pengangguran terbuka dari sisi jenis kelamin, untuk laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Di Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 4,29%, sedangkan yang perempuan 4,05%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, semuanya mengalami penurunan, mulai dari 2021, 2022, 2023, sampai sekarang 2024. Demikian halnya jika kita lihat menurut wilayah, perkotaan maupun pedesaan. Untuk tingkat perkotaan, tingkat pengangguran terbukanya sebesar 6,96%, sedangkan untuk pedesaan sebesar 2,70%. Kita lanjutkan terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, di mana pada Februari 2024 dibandingkan dengan Februari 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan, yaitu dari 68,45% pada tahun 2023 menjadi 67,82%. Kalau kita lihat menurut jenis kelamin, untuk laki-laki mengalami penurunan, tetapi jika kita lihat yang perempuan, ya, TPAK perempuan di 2023 ke 2024 sedikit mengalami peningkatan, yaitu dari 52,06% menjadi 53,32%. Kita lanjutkan terkait dengan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha. Sejalan dengan PDRB, ya, kontribusi PDRB, sektor pertanian juga mengalami peningkatan
dan merupakan kontribusi terbesar untuk penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat pada Februari 2024, di mana penyerapannya mencapai kontribusinya 45,86%. Yang kedua adalah sektor perdagangan sebesar 14,86%. Sedangkan sektor yang lainnya, penyediaan akomodasi sebesar 6,77%, dan yang lainnya masih di bawah angka 6%. Di grafik sebelah kanannya, kita lihat perubahan jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2023. Sektor pertanian mengalami perubahan sebesar 28,57 ribu orang, perdagangan 9.000 orang, penyediaan akomodasi terjadi peningkatan sebesar 47,07 ribu orang. Demikian juga dengan jasa pendidikan yang mengalami peningkatan sebesar 35,62 ribu orang. Penyediaan lapangan usaha untuk akomodasi dan makan minuman menjadi sektor tertinggi yang mengalami penyerapan tenaga kerja, yaitu bertambah sekitar 47.000 orang ini, sementara lapangan pekerjaan usaha pendidikan yang menyerap 35.000 dan yang lainnya masih di bawah angka tersebut. Bapak Ibu, kita lanjutkan kalau kita melihat menurut status pekerjaan utama. Dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,76 juta orang, memang terlihat bahwa sebagian besar merupakan buruh karyawan atau pegawai yang mencapai angka 37,51%. Disusul berusaha sendiri sebesar 20,47%, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 16,54%. Pekerja formal dan informal bisa dilihat pada grafik sebelah kanannya, di mana pada Februari 2024 dibandingkan Februari 2023, terlihat bahwa penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, yaitu kalau kita lihat dibanding dengan Februari 2023, untuk pekerja informal ya mengalami peningkatan 1,74% poin, di mana pekerja formal yaitu definisinya adalah yang berusaha dibantu buruh tetap dan buruh atau karyawan atau pegawai. Sedangkan pekerja informal adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja bebas dan pekerja keluarga. Kita lanjutkan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan jam kerja penduduk yang bekerja, tadi juga sudah disampaikan bahwa jam kerja normal adalah 35 jam per minggu. Sebagian besar penduduk bekerja, yaitu sekitar 1,79 juta orang, 65,26% merupakan pekerja penuh, yaitu yang bekerja minimal 35 jam per minggunya. Angka ini sedikit turun dibandingkan dengan 2023, ya, yang sebesar 65,30%, ya, turunnya 0,04%. Dari jam kerja ini juga bisa kita lihat bahwa berapa jumlah atau tingkat setengah pengangguran, yaitu orang-orang penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi mereka masih mau menerima pekerjaan atau masih mencari pekerjaan.
Angkanya sedikit mengalami kenaikan dari 5,76% pada Februari 2023 menjadi 7,09 pada Februari 2024. Akan tetapi, tadi sudah disampaikan juga untuk pekerja paruh waktu mengalami penurunan, di mana ini mencerminkan kondusivitas ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. Penduduk yang bekerja kalau kita lihat menurut pendidikan, ya sebagian besar memang masih berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 42,55%. Yang berikutnya adalah penduduk berpendidikan SMP sebesar 16,73%. Sedangkan yang universitas ya sebesar 9,92% dan yang lainnya untuk SMA juga cukup besar yaitu 21,90%. Demikian Bapak Ibu terkait dengan ketenagakerjaan yang bisa kita sampaikan. Yang selanjutnya akan kita sampaikan yang terakhir adalah indeks ketimpangan gender untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023. Indeks ketimpangan gender adalah suatu indeks yang mengukur ketimpangan gender dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan gender, dan dimensi pasar tenaga kerja. Untuk dimensi kesehatan reproduksi didekati dengan 2 indikator, yaitu proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan. Yang kedua, proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup yang pertama berusia kurang dari 20 tahun. Dari dimensi pemberdayaan didekati dengan indikator persentase penduduk 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan minimal SMA. Dan yang kedua, persentase anggota legislatif. Sedangkan dari dimensi pasar tenaga kerja didekati dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk indikator pengukur indeks ketimpangan gender ini, semakin kecil nilai indeks ketimpangan gender, semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Berarti artinya semakin bagus. Untuk Kalimantan Barat, indeks ketimpangan gender tahun 2023 sebesar 0,519. Angka ini mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di seluruh dimensi pembentuk IKG. Dimensi kesehatan reproduksi juga secara umum mengalami penurunan, walaupun proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun mengalami sedikit peningkatan. Tetapi dari sisi proporsi perempuan 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan mengalami penurunan, sehingga secara total dari dimensi kesehatan reproduksi mengalami penurunan. Demikian juga dimensi pemberdayaan juga mengalami penurunan, di mana untuk persentase penduduk yang tamat SMA ke atas untuk perempuan sebesar 30,46%. Ya, persentase yang duduk di lembaga legislatif untuk perempuan sebesar 18,46%. Walaupun belum mencapai angka 20%, tetapi sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dari dimensi pasar tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja untuk perempuan yang sebesar 53,11%, sedangkan untuk laki-lakinya memang cukup tinggi, yaitu 84,85%. Bapak Ibu semuanya, kita lihat perkembangan indeks ketimpangan gender. Tadi sudah disampaikan bahwa angkanya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, juga dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, angkanya cenderung terus mengalami penurunan. Semua dimensi pembentuk mengalami perbaikan angka, kecuali tadi yang disampaikan adalah yang perempuan 1549 yang melahirkan pada saat kelahiran pertama pada usia di bawah 20%, sedikit mengalami peningkatan, yaitu dari 32,30% menjadi 32,6%. Sedangkan dimensi yang lainnya semuanya mengalami perbaikan. Jika kita melihat per kabupaten kota, kita berpedoman pada angka provinsi, ada 9 kabupaten kota yang indeks ketimpangan gendernya di atas angka provinsi. Sedangkan ada 5 kabupaten kota yang indeks ketimpangan gendernya ada di bawah angka provinsi, yaitu Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Kapuas Hulu. Terjadi peningkatan tertinggi di Kabupaten Sambas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,074 poin, yaitu untuk Sambas 2022 sebesar 0,413, di tahun 2023 sebesar 0,487. Sedangkan untuk Kabupaten Kapuas Hulu terjadi penurunan yang tertinggi, yaitu 0,076 poin, yaitu dari 57,40% menjadi 49,80%. Demikian Bapak Ibu semuanya yang bisa kita sampaikan 3 rilis pada hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, dan indeks IKG. Bahan tayang dapat diunduh pada materi rilis BRS strip 61. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, terima kasih yang saya hormati Bapak Asisten yang telah bersedia hadir dalam acara rilis kali ini, dan kemarin juga pada tanggal 2 Mei juga hadir. Terima kasih atas bantuannya, support-nya, dukungan pemerintah daerah kepada BPS. Harapannya ke depan BPS bisa menghasilkan data-data yang berkualitas dan bisa memberikan masukan dan insight kepada pemerintah daerah, sehingga pembangunan di Kalimantan Barat akan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih buat panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.